Halo, perkenalkan nama saya Arif Ebikawa. Saya dari kelas 2 PJJB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran water pass. Sebelum kita masuk ke dalam pengukuran water pass, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian dari water pass, di mana water pass adalah alat ukur yang digunakan dalam pekerjaan teknik sipil dan konstruksi untuk menentukan perbedaan elevasi atau ketinggian antara titik di permukaan tanah secara horizontal. Alat ini juga dikenal sebagai leveling instrumen dan biasanya digunakan bersama dengan rambu ukur atau rambu leveling atau staff. Adapun fungsi dari water pass. Fungsi dari water pass di sini yang pertama yaitu menentukan beda tinggi antara dua titik. Kemudian membantu dalam pekerjaan perataan tanah atau cut and fill. Kemudian digunakan dalam pengukuran topografi dan pembuatan peta kontur, serta membantu dalam pemasangan pondasi, saluran, dan bangunan agar rata atau level. Kemudian, adapun alat-alat yang digunakan saat pengukuran water pass, di mana yang pertama yaitu water pass, kaki statif, rambu ukur, patok, palu, meteran, meter, nifo, helm, dan alat tulis. Setelah menyiapkan alat untuk melakukan pengukuran water pass, langkah selanjutnya kita akan mengoperasikan water pass, yaitu yang pertama, persiapkan alat dan lokasi. Yang ketiga, penyetelan alat atau leveling, yaitu gunakan sekrup penyetel untuk meratakan alat, putar sekrup-sekrup dasar sambil memperhatikan libela atau gelembung air, serta pastikan gelembung berada di tengah lingkaran yang menandakan alat dalam posisi horizontal atau level. Kemudian yang keempat, pengamatan dan pembacaan, yaitu letakkan rambu ukur tegak lurus di titik pertama, misalnya titik A. Kemudian bidik rambu menggunakan teropong pada water pass. Lalu fokuskan teropong hingga angka di rambu terlihat jelas. Kemudian mencatat benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Serta lakukan hal yang sama di titik kedua, misalnya di titik B. Baik, sekian dari video pengukuran water pass saya. Semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, langkah selanjutnya setelah kita melakukan pengukuran water pass, langkah selanjutnya data-data yang telah dicatat akan dihitung pada Excel. Baik, langkah selanjutnya kita akan menghitung. Di sini perhitungan yang pertama yaitu kita akan menghitung delta H. Delta H di sini dibagi menjadi dua cara. Cara yang pertama yaitu tinggi alat kurangi dengan benang tengah. Tidak lupa juga kita mengunci untuk tinggi alatnya. Setelah itu di enter, setelah itu di select hingga sampai pada poligon yang berikutnya. Kemudian dilanjutkan sama seperti cara yang pertama. Tinggi alat dikurangi dengan benang tengah. Baik, kenapa di sini min pada poligon ini? Karena tinggi alat di sini pada benang tengah di sini, tinggi alat dari benang tengah di sini lebih tinggi daripada tinggi alat. Makanya di sini min. Baik. Kemudian cara yang kedua yaitu di sini tinggi alat dikurangi dengan benang tengah. Kemudian di enter. Pada kolom yang berikut caranya berbeda, yaitu di mana pada benang tengah yang di atas dikurangi dengan benang tengah yang di bawah. Kemudian enter. Setelah itu diselect hingga pada poligon berikutnya. Pada poligon yang kedua juga sama, dilakukan cara seperti di poligon yang pertama.
Baik, kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung tinggi titik. Tinggi titik di sini juga dibagi menjadi dua cara, yaitu dan tinggi titik di sini itu yang kita diambil dari titik koordinat awal kita, di mana titik koordinat awal kita di sini yaitu seperti berikut. Di titik ala di sini, kemudian ini dihentar dikali dengan 1000. Kemudian pada kolom yang berikut di sini caranya berbeda lagi. Sini di mana tinggi titik di sini ditambah dengan delta H yang bagian pertama. Kemudian tidak lupa juga kita mengunci pada titik koordinat awal. Kemudian di enter. Setelah itu diselect hingga sampai pada poligon yang berikut. Kemudian cara yang kedua juga sama. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu di sini di mana sama seperti tinggi titik cara yang pertama, kita mengambil titik koordinatnya yang sama, kemudian pada kolom yang berikut sama juga, tetapi di sini menggunakan tambah kemudian ditambah dengan delta H untuk bagian yang kedua. Kemudian tidak lupa juga kita mengunci pada titik koordinat awal dengan menggunakan simbol dolar. Setelah itu di enter, kemudian di select hingga bawah. Oke, baik. Tidak lupa juga kita di sini kita menamai nama titiknya di sini. Kemudian titik-titik ini di sini copy. Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung X, Y, dan Z-nya. X dan Y di sini kita dapat dari grid yang ada pada kolom di sini. Grid untuk X, Y, dan Z di sini dihitung dari jaraknya yaitu 55 meter. Makanya X, Y, dan Z di sini kita hitung sesuai titiknya dari titik pesawatnya. Kemudian Z di sini kita dapat dari tinggi titik yang ada pada di sini, kemudian dihentar dibagi dengan 1000. Setelah itu angka-angka yang telah kita hentar ini kita masukkan ke dalam aplikasi Civil 3D. Tapi sebelum itu kita blok angka-angka ini. Kemudian kita copy, lalu kita membuat file dokumen yang baru. Kita membuat file yang baru di sini, teks dokumennya di sini yang baru. Kemudian file yang tadi masuk, kemudian kita paste di sini. Kemudian jika angka-angka di sini sudah terbentuk dalam titik, kita simpan. Setelah itu
kita masuk ke dalam aplikasi Civil 3D. Baik, setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi Civil 3D. Kemudian kita mengupload file yang telah kita simpan tadi di point from file. Kemudian kita menambahkan file yang telah kita simpan tadi. Kita memberi pnzd, kemudian paste. Setelah itu kita melakukan perintah ZE, kemudian enter. Baik, ini telah muncul. Kemudian kita Ctrl A. Setelah itu kita mengubah titik-titik ini menjadi angka atau deskripsi. Oke. Setelah itu kita ubah skala di sini. Oke. Baik, setelah itu kita akan membuat kontur. Kontur itu yaitu masuk ke surface, kemudian kita create surface. Setelah itu kita mengubah style yang ada di sini itu dengan mengubah kontur 1 meter dan 5 meter desain. Oke, setelah itu kita masuk ke sini, kemudian untuk intervalnya di sini kita mengubah 1 meter di sini ke dalam 0,2 meter. Oke. Kemudian kita ke kontur smoothing. Setelah itu kita mengubah false yang ada di sini ke true. Setelah itu kita geser kontur smoothingnya. Setelah itu kita oke. Kita oke. 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 Baik. Kemudian setelah itu kita masuk ke modify, kemudian kita create surface, kemudian di data point group. Setelah itu kita klik all point, kemudian oke. Setelah itu kemudian kita add label contour multiply dan klik dari function region, dan kemudian setelah itu kita klik salah satu dari titik ini, kemudian kita point property, kita ubah semua yang ada di sini ke non, sehingga dapat membentuk suatu kontur. Nah, ini telah jadi. Baik, setelah itu kita akan membuat model untuk dibikin ke dalam bentuk PDF. Kanan straight from template, kemudian membuat template, kita open dari Macbook template version 3 klasik. Setelah itu kita oke, kemudian kita oke. Setelah itu kita masuk ke Macbook 3. Setelah itu kita lakukan perintah vports. Oke, kemudian kita klik ujung ke ujung. Oke, sini grafik dari kontur telah terlihat. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan perintah plot. Kemudian kita ubah gambar ini ke dalam bentuk PDF. Itu PDF. Setelah itu kita oke. Kemudian
Save. Oke, sini sudah jadi bentuk grafik dari kontur yang telah kita hitung dan telah kita gambar hingga menjadi suatu grafik di sini. Baik, terima kasih karena sudah menonton video saya mulai dari pengukuran waterpass, perhitungan Excel hingga boleh berakhir sampai dengan civil 3D yang dibentuk ke dalam PDF seperti ini. Terima kasih. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.